Shalom teman-teman semua. Berikut ini panduan bagi kita untuk ibadah online. Tolong diperhatikan ya. Pertama-tama, siapkan dirimu dan mulai ibadah. Mandi yang bersih dan pakai baju yang rapi. Oke? Yang kedua, ingat ya bahwa ini adalah ibadah. Tidak boleh ngobrol, makan, main, dan lainnya. Kita harus serius. Dah. Yang ketiga, tanyakan pada kalian bila ada hal-hal yang belum mengerti ya. Demikian panduan ibadah online Kingdom Kids Adi Matawai. Selamat ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi kita di minggu ketiga bulan Oktober bersama dengan Kania dan Kak Pemri. Kita akan sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami sampai pada saat ini. Tuhan, sekarang kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes, I am. Aku anak kerajaan Allah. Hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah. Hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Adik-adik, kita memiliki Allah yang perkasa, kuat, dan menjadi jagoan kita semua. Jadi, jangan takut karena ada Allah yang melindungi kita semua. Nyari menyanyikan lagu Hempila Hempimpa. Hempila Hempimpa, Yesus jagoanku. Hempila Hempimpa, Yesus pujaanku. Oh, 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 hempila Hempimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, yang mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh
Halo adik-adik Abima Tawai, senang sekali bisa bertemu kembali di minggu ini dan kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sama seperti minggu lalu kita belajar bagaimana Tuhan melindungi kita. Hari ini juga kita mau belajar bagaimana ketika Tuhan melindungi kita dalam kehidupan kita, kita juga dapat menceritakan hal tersebut ke banyak orang di sekeliling bahkan dunia, sehingga mereka juga dapat mengenal siapa Tuhan Yesus kita yang luar biasa itu. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama yuk satukan hati kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Engkau Allah yang baik, yang mau berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan kami juga dapat melakukannya Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau Allah juga yang mau terus mengampuni segenap salah dan dosa kami Tuhan. Ajar kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang Engkau banggakan, anak-anak-Mu yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami memohonkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Nah, seperti yang sudah Kakak jelaskan juga di awal bahwa Tuhan itu memberikan pertolongan kepada kita ya setiap waktu. Nah, Tuhan mau setiap karyanya dalam hidup kita itu bisa kita ceritakan ke banyak orang, bahkan ke semua orang, sehingga banyak orang dapat tahu tentang Tuhan Yesus dan mereka juga dapat menerima keselamatan sama seperti kita ya adik-adik. Nah, hal ini juga yang dialami oleh Rasul Paulus. Adik-adik tentu tahu kalau dulu Rasul Paulus itu sungguh pribadi yang berbeda sama sekali ya. Dia dulu namanya Saulus. Saulus ini adalah musuhnya Tuhan Yesus. Dia suka dengan semangatnya memburu, kemudian membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Sampai akhirnya Saulus bertemu langsung dengan Tuhan Yesus di gerbang Damsyik. Nah, sejak itu adik-adik hidupnya berubah total ya. Saulus kemudian berubah menjadi Rasul Paulus. Dia berubah dari musuhnya Tuhan Yesus menjadi muridnya Tuhan Yesus yang sejati. Murid Tuhan yang sejati itu adik-adik artinya Rasul Paulus tidak hanya menerima keselamatan dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dia mau semua orang itu menerima keselamatan dan mengalami Tuhan Yesus dalam hidupnya mereka dengan cara menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus dan karya penyelamatannya ke banyak orang. Dengan demikian, semakin banyak orang yang menerima keselamatan dan menjadi murid Tuhan Yesus juga. Salah satu cara yang Rasul Paulus lakukan itu ialah mengunjungi banyak orang di pedalaman. Nah, satu ketika dia tiba di kota yang bernama Efesus. Di sana dia bertemu dengan orang-orang yang sudah mengenal dan percaya sama Tuhan Yesus. Nah, dia kembali menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus dan karya penyelamatan Tuhan Yesus, serta membaptis mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka juga dapat menerima Roh Kudus ya. Tidak hanya itu adik-adik, melalui Rasul Paulus, Tuhan melakukan banyak mukjizat. Salah satu di antaranya itu hanya dengan sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Rasul Paulus. Jika diletakkan di atas orang yang sakit, mereka bisa disembuhkan adik-adik. Luar biasa sekali ya. Lalu apalagi ya yang dilakukan oleh Rasul Paulus di Efesus? Awalnya murid Rasul Paulus hanya 12 orang adik-adik. Tapi dia rajin mengunjungi rumah ibadah serta mengajar dengan berani supaya banyak orang di Efesus itu tahu tentang kerajaan Allah. Nah, itu ia lakukan selama 3 bulan adik-adik. Tapi ini bukan pekerjaan yang mudah. Rasul Paulus harus mengalami hal-hal yang tidak nyaman, seperti dikejar-kejar, ditangkap, dianiaya, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan tetap melindungi Rasul Paulus ya adik-adik. Walaupun dia mengalami banyak kesulitan, Rasul Paulus tetap melakukannya dengan berani. Mengapa? Karena dia mencintai Tuhan dan memuliakan nama Tuhan dalam hidupnya dia. Pertanyaannya, apakah kita bisa seperti Rasul Paulus?
Tentu saja sangat bisa adik-adik, karena Tuhan Yesus itu tidak hanya memakai rasul-rasul, tapi Tuhan Yesus juga rindu memakai kita semua untuk menyaksikan dan menceritakan tentang kebaikannya Dia, kehebatan dan kuasanya Tuhan Yesus juga kepada orang tua, saudara, teman-teman, dan lain sebagainya. Di dalam Matius 5 ayat 16, Tuhan memerintahkan kita supaya terang kita itu bercahaya di depan banyak orang sehingga nama Tuhan dimuliakan. Nah, adik-adik, ketika Tuhan memerintahkan sesuatu, Tuhan pasti juga memampukan kita melakukannya. Makanya Kak juga tidak akan bosan-bosan untuk bilang sama adik-adik semua bahwa Tuhan sangat mampu menolong kalian untuk menjadi terang bagi sekeliling kalian. Misalnya, mungkin dulu adik-adik itu orang yang tidak taat kepada orang tua. Sekarang Tuhan ubahkan menjadi anak-anak yang menyukakan orang tua. Atau sebelumnya mungkin adik-adik itu tidak disukai ya, atau dihindari oleh teman-teman karena sering buat keributan. Tapi karena adik-adik percaya sama Tuhan Yesus, akhirnya Tuhan Yesus mampu mengubahkan adik-adik menjadi teman yang menyenangkan. Ngomong-ngomong tentang kebaikan Tuhan, kakak juga mau cerita nih adik-adik tentang perlindungan Tuhan dalam hidupnya kakak. Kan sekarang kakak sudah tidak tinggal di Waingapu lagi adik-adik. Kakak sudah mendapatkan pekerjaan di Jakarta, puji Tuhan. Sebelum ke Jakarta, kakak berdoa sama Tuhan. Tuhan, berikan kakak tempat tinggal yang dekat dengan kantor dan juga dengan gereja tentunya. Tapi setiba di Jakarta adik-adik, kakak mencari tempat tinggal atau kos-kosan itu seharian. Capek adik-adik, tidak ketemu-ketemu. Akhirnya kakak berhenti sejenak karena lelah. Lalu kakak ngadu sama Tuhan ya, Tuhan bagaimana, di mana ya tempat tinggal yang tepat untuk kakak. Lalu kakak lihat ada abang-abang tukang galon adik-adik. Lalu kakak tanya saat dia sedang beres-beres galonnya, Bang, ada lihat kosan tidak ya di sekitar sini? Dan dia langsung tunjuk, ini katanya. Wow, adik-adik, menakjubkan sekali ya pekerjaan Tuhan dalam hidupnya kakak. Tuhan Yesus benar-benar kasih tempat tinggal yang dekat sekali dengan kantor. 3 menitan jalan nyampe adik-adik. Nah, itu adalah salah satu contoh perlindungan Tuhan dalam hidupnya kakak. Dan kakak yakin adik-adik juga punya banyak cerita yang bisa dibagikan ke banyak orang, bagaimana cerita itu kemudian membuat iman orang lain itu semakin bertumbuh dan senantiasa bersyukur atas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Begitu pula iman kita akan semakin kuat dan kita akan semakin terus mengandalkan Tuhan dan mengasihi Tuhan dalam hidupnya kita. Dan pada akhirnya kita semua bisa menjadi murid-murid Tuhan yang Tuhan banggakan, murid-muridnya Tuhan Yesus yang sejati. Ayat hafalan kita minggu ini ada di Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Informasi persembahan Sekolah Minggu Abi Matawai dapat ditransfer ke rekening BRI Simpedes Unit Pandawai atas nama Pelayanan Abi GBI Matawai nomor 3500 01 038475 Buat adik-adik dan papa mama di rumah, ada tips dan saran dari Abi Matawai. Buatlah kotak persembahan atau celengan di rumahmu masing-masing. Adik-adik dapat mengisi kotak persembahan tersebut setiap minggu seusai ibadah sekolah minggu online. Nanti adik-adik dapat membawa kotak tersebut di akhir tahun 2020 ke sekolah minggu Abi Matawai ya. Tuhan Yesus memberkati. Minggu ini kelas besar, belajar mengenal dan menghitung waktu. Adik-adik, agar terang Tuhan tetap bercahaya dalam hidup kita, tidak ada cara lain kecuali kita memiliki waktu khusus bersama dengan Tuhan.
Berikut silakan Kingdom Kids belajar mengenal waktu dengan cara menghitung berapa waktu yang berlalu pada gambar ini ya. Hasil karyamu tolong difoto ya, lalu kirimkan ke nomor WA Abi Matawai, akan ditampilkan pada Kids Challenge minggu depan. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kalau percaya, kita semua punya hati untuk menjadi murid Tuhan yang sejati. Dan kita sekarang mau mengakhiri ibadah kita mau mengucap syukur dan memohon kekuatan dari Tuhan sehingga kita mampu melakukan seperti yang Ia firmankan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau Engkau pakai sebagai alat-Mu Bapa, menceritakan tentang kebaikan Tuhan dan menjangkau banyak jiwa kepada Kristus. Tuhan Yesus, biar Engkau yang selalu menguatkan kami, memberi kami kemampuan untuk dapat bercerita dengan baik kepada teman-teman, kepada saudara kami, sehingga mereka juga dapat melihat Tuhan Yesus berkarya tidak hanya di hidup kami, tapi juga di hidup mereka. Dan biarlah mereka dan kami juga semuanya ini Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hanya mau berdoa, bersyukur, dan mohonkan permohonan kami ini dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikian ibadah sekolah minggu online Abi Matawai. Sampai jumpa minggu depan.